Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini dalam jumpa kami di tempat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan memberi anugerah dalam kehidupan kami, secara khusus dalam persekutuan kami membaca dan mendengarkan firman. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus berkarya dalam diri kami supaya firman yang kami baca dapat kami mengerti secara baik, dan itu kami lakukan dalam kehidupan kami, baik kami semua yang hadir di sini dan juga untuk para mahasiswa, para calon mahasiswa. Terpujilah namamu ya Tuhan, pimpinlah kami dalam bacaan dan renungan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Nah, suaranya kecil. Mau shalom lagi? Ya sudah, jangan dipaksa-paksa untuk suara besar gitu ya. Saya memang orang yang tidak punya gaya demikian. Baik, kita akan membaca, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya sampaikan dulu. Saya ini di STTI ada di bagian yang disebut dengan sistem penjaminan mutu. Kemarin ada panitia datang ke saya untuk minta kesediaan sampaikan firman. Saya bilang, tolong hubungi bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini yang ada dalam jajaran yang disebut dengan SESTI. Kemudian jalan ya, jalan ketemu beberapa pemimpin yang ada di SESTI, katanya ada halangan, gitu ya. Maka saya kembali lagi minta kesediaan. Jadi itu berarti bahwa saya tidak bermaksud untuk menyalahi aturan yang berlaku di tempat ini, karena kita ada hierarki. Biasanya dalam kesempatan begini paling tidak ketua atau kedua berhalangan, maka turun ke bukan satu berhalangan, turun ke bukan dua, dan seterusnya. Nanti kalau semuanya berhalangan baru ke yang lain-lain. Itu sistemnya begitu. Oke. Mari kita membaca dalam satu teks Alkitab dari Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Mohon jangan ditampilkan. Baik, mari kita membaca secara bersama-sama Roma 6 ayat 12 dan 13. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam hidupmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kedoliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah supaya kamu mati. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata. Kalau siapa? Kalau kamu bisa rubah tema, coba tampilkan saja tema dulu. Diubah ya, kita sesuaikan di sini. Ikuti saya. Bisa diubah? Bisa. Saya tidak sempat, kemarin saya tidak sempat datang di sini untuk menengok apa tema yang diusung oleh panitia. Nanti ke depan panitia, kalau ada tema begini, setiap pembicaraan dikasih, kasihlah tema. Oke? Kasih tema. Ya. Ya, temanya kita ubah ya. Menjadi laskar Kristus berintegritas menurut ini. Roma 6 ayat 12 dan 13. Oke? Kita tambahkan satu kata kerja di depan, menjadi. Bisa? Atau saya yang merubah sendiri? Ya, konsen saya di sini menyerahkan anggota tubuh itu. Bersama dengan integritas kan? Ya. Akan waktu saya hanya 10 menit katanya. 10 menit.
Sudah. Baik, sambil mereka mengubahnya, kita lanjut saja ya. Saudara-saudara yang dikasihi, sebenarnya renungan yang saya sampaikan ini saya sudah sampaikan di gereja kemarin di Pondok Kopi. Pondok Kopi, saya langganan Gojek ke sana. Lalu kemarin diminta untuk menyampaikan firman, maka kemarin saya sebenarnya lupa. Sampai di rumah saya hanya mempersiapkan materi SPMI. Selanjutnya saya sudah tidak berdaya lagi. Oleh karena itu saya bulatkan hati menyampaikan apa yang sudah pernah saya sampaikan dengan memodifikasi sesuai dengan pendengar hari ini. Panitia mengusung tema Laskar Kristus berintegritas. Tadi sempat saya tengok rupanya berkenan kepada komandan, begitu ya, berkenan kepada komandan. Saya, Anda semua mahasiswa baru berkenan kepada siapa? Kepada komandan. Komandan. Ya. Berkenan kepada komandan. Kalau misalnya komandannya perintah ini, kalau tidak dilakukan, apa namanya? Melawan komandan. Tidak berkenan kepada komandan. Ada prajurit yang mengantuk. Oke, sudah? Mari kita memperhatikan dalam Roma 6 ayat yang ke-12 dan 13. Kita mulai dengan 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada dalam satu terjemahan yang lain, serahkanlah anggota tubuhmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Oke ya, ada di situ, tapi saya tidak ikuti ya. Saya tidak ikuti format apa saya. Pertama, mari kita merinci anggota tubuh kita. Langsung saja ke bawah sampai ketemu anggota tubuh. Coba sedikit waktu. Sulit di. Oke lah. Kita mulai ya. Anggota tubuh. Ada yang tahu anggota tubuh? Oke, tangan ya. Serahkan kepada siapa? Serahkan kepada Tuhan. Lalu anggota tubuh yang lain, jadi tangan. Apa lagi? Kita mulai dari atas dulu ya. Rambut ya. Rambut. Saya lihat semua rambutnya normal semuanya ya. Karena ada pengaruh apa namanya? Perkembangan rambutnya bisa sedikit macam-macam di atas. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah itu ya. Tetapi persoalannya, adakah itu mengganggu orang lain? Tidak apa-apa. Sekali lagi saya bilang tidak apa-apa. Itu perkembangan zaman. Rambut ya. Lalu anak saya kecenderungannya kalau sisir itu ke atas begitu, sehingga saudaranya bilang kayak kamu mau bersaksi saja. Rambutnya ya. Oke, kita turun ke bawah, wajah. Oke. Serahkan juga untuk melakukan kehendak Allah. Selamat pagi. Berapa kali kita bilang selamat pagi? Berapa kali kita senyum? Saya kadang susah. Tapi berapa kali kita menyapa orang lain? Berapa kali kita senyum dengan orang lain? Ini baru kita bicara wajah ya. Wajah. Bagaimana kita menggunakan wajah kita dalam arti menyerahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Wajah. Ini ada wajah yang saya kenali. Tetapi mereka keluar lagi, masuk lagi menjadi mahasiswa baru. Ini saya kenal di kelas begitu ya. Siapa namanya? Mawar ya? Oke, Mawar. Saya nampaknya saya harus pakai masker karena flu ya, supaya tidak mengganggu Anda. Setelah kita dari wajah kita, mata ya,
Apakah mata juga perlu diserahkan kepada Tuhan? Apakah mata juga perlu diserahkan untuk melakukan kehendak Tuhan? Ya. Seberapa banyak kita yang menggunakan mata kita untuk melakukan kehendak Allah? Atau melalui mata kita tidak melakukan kehendak Allah? Contoh, suka buka apa di kamar? Betul? Timbul? Kita ya? Ya, kita ya. Bagus. Kalau HP apa yang terjadi di situ? Tidak ada yang kontrol kan? Tidak ada yang lihat. Jadi gunakan tadi apa? Anggota tubuh yang saya singgung tadi saya lupa. Mata ya. Ada yang lihat matanya saja orang sudah takut. Mata yang kelihatannya apa? Mata penjahat begitu. Doakan supaya orang tidak takut melihat Anda. Saya suatu saat ada KKR waktu sudah Rabu. Nanti diingatkan ya. Pak, ini sudah selesai, saya langsung berhenti. Kami nyanyi di KKR di Senayan. Ada ibu di samping saya, dia lihat saya, wah ini tidak meyakinkan, jangan-jangan ini pencoret. Iya, dari sampai atas itu rambut keriting. Saya lihat dia gelisah sekali. Tasnya itu dia pegang, saya kuat-kuatin. Wah, saya bilang ini jangan-jangan dia curiga saya sebagai apa pencuri. Nah, lalu saya juga nyanyi lagu itu dengan suara yang keras merdu begitu. Saya lihat dia sudah mulai rasa aman, tangannya sudah mulai dilepas. Gitu. Kadang dia curiga dia matanya. Oke, mata lalu tadi. Oke, hidung lagi ya. Boleh serahkan kepada Tuhan atau hidung juga dapat melakukan kehendak Tuhan? Oke, di Sumba bagaimana menggunakan hidung waktu Natalan? Kalau cuman hidung ketemu hidung, Pak. Hidung ketemu hidung ya. Itu biasanya Natal anak muda pakai kesempatan itu. Saya tidak tahu. Kalau istri saya kadang nggak suka juga sih dicium itu. Hati-hati juga dengan hidung begitu ya. Apalagi kalau kamu pacaran. Hati-hati juga pacaran dengan orang-orang mana yang suka cium itu. Wah. Coba lagi ya, hati-hati. Tapi orang-orang Sumba baik. Orang-orang Sumba baik hati mereka. Karena apa? Ada Martinus di sini. Karena apa namanya saya cek, dia mahasiswa yang baik juga. Martinus. Hidung ya. Jadi coba periksa hidung, sudahkah pakai cium pacar? Sudah? Kalau sudah, apa cium apa? Cium kasih sayang, cium cinta, atau cium yang lebih daripada itu? Cium kekerasan begitu ya. Dipaksa untuk cium begitu. Pacaran ke tempat-tempat tertentu, pacarnya dipaksa untuk cium. Jangan juga. Kan kita bicara integritas. Integritas dalam kaitan dengan anggota tubuh. Tadi kan sudah kita bicara tentang dia kepalanya kepalanya botak ya. Siapa yang suruh kamu botak? Ini dia ya. Bagus juga. Kayak King Andy begitu ya. Nanti bisa dipanggil. Oke, kita cepat saja. Lalu kita turun ke mulut. Mulut dan bibir. Saya sengaja sebut. Apakah mulut dan bibir perlu diserahkan untuk melakukan kehendak Tuhan? Melakukan kebenaran? Mulut kan bagian dari anggota tubuh. Kemarin saya di gereja itu saya sampaikan, lebih banyak anggaran itu disiapkan untuk bibir itu berapa banyak anggaran itu khususnya untuk ibu-ibu. Saya tidak tanya ke sana ya. Kalau ibu-ibu itu ketawa. Saya kira itu lebih banyak anggaran yang disiapkan untuk itu. Saya bilang tidak apa-apa juga. Lalu suatu saat dalam kuliah,
ada teman saya yang memberi evaluasi kepada teman yang menyampaikan presentasi. Teman ini memberi dia make up mungkin berlebihan. Lalu teman ini tanya, Ibu, make-upnya berlebihan katanya. Kamu ini tidak mengoreksi materi saya, tapi kamu koreksi saya make up. Saya tidak bermaksud untuk apa? Untuk bermaksud mendiskreditkan ibu-ibu dan lain sebagainya. Tapi ya kenyataannya begitu, faktanya begitu. Kalau orang barat kan pacaran kan main dengan apa? Mulut begitu kan? Kalau orang Indonesia main masih hidung ya. Ada yang sudah mulai ikut-ikutan pakai mulut waktu pacaran? Ikut gaya bule begitu yang pakai mulut begitu ya. Karena kan kita bicara tentang anggota tubuh. Okelah, mungkin kata Pak Abraham tersinggung itu lebih bagus gitu ya. Tapi saya juga tidak ikut kayak gitu. Jadi hati-hati pada waktu berpacaran, khususnya pada waktu malam gelap-gelap itu. Di tempat-tempat tertentu itu kadang ada bahaya-bahaya di situ. Ada pelanggaran Taman Eden di situ. Sehingga bisa juga kena sanksi. Di kamar mandi saja bisa gitu ya. Iya, kamar mandi. Kamar mandi itu bisa anggota tubuh apa diserahkan untuk kejahatan. Kan kita bicara integritas. Apalagi anggota tubuh mana lagi kita belum bicara? Badan ya, itu biasanya di busway. Saya sering pakai busway, sedikit mengamati fenomena. Suatu saat kami mau ke Bekasi, lalu karena ada orang tua yang lebih banyak rambutnya putih dari saya bilang ini yang paling tua dari saya berdiri. Lalu saya bilang, Pak silakan Pak duduk. Dia bilang, tidak apa-apa, saya berdiri saja. Setelah saya amati, oh ada cewek-cewek di depan rupanya. Jadi kan biasanya kalau dia rem mendadak itu kan saling tabrakan gitu ya. Rupanya bapak tua ini senang gitu, senang tabrakan gitu. Ya itu laki-laki kadang ya muncul begitu di busway. Ya nanti Anda juga ke sana begitu ya, Anda juga ke sana gitu. Hati-hati. Gunakan anggota tubuh untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan gitu. Ya tembok-tembok kadang kita salah menggunakan hidung kita, mulut kita. Waktu antar pacar mungkin bisa gagal begitu ya. Di Cililitan misalnya, apalagi naik ke BGC ke tempat gelap sedikit di situ, nah bisa saja gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ke BGC lah. Lalu yang terakhir, supaya Anda tidak terlalu tersinggung terus, kita yang terakhir saja, kaki. Kaki bisa main musik? Kaki bisa dipakai main musik? Seberapa yang kakinya dapat dipakai main musik? Tyson ya, Tyson atau Tyson. Ya, dia jari-jarinya dia pakai untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jari-jarinya ada yang jari-jarinya melakukan kehendak Tuhan. Tyson itu. Ada yang suka ngetik ayat firman Tuhan kemudian kirim ke teman-temannya. Itu berarti Anda gunakan jari Anda untuk melakukan kehendak Tuhan. Daripada Anda pijit dan pijit ke tempat yang lain juga itu berbahaya. Kaki ya. Jadi mari kita menggunakan kaki kita, khususnya mahasiswa baru, gunakan kaki untuk melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya apa? Datang ke kelas, kalau nanti diterima menjadi mahasiswa, datang ke kelas tepat waktu. Biasanya kamu datang tepat waktu di kelas?
Kalau saya tunjuk begini kan tunjuk ke saya juga kan. Saya kadang terlambat juga, tetapi saya selalu bilang ke mahasiswa. Ya. Jadi pesannya hari ini bahwa kita mesti menggunakan seluruh anggota tubuh kita, termasuk kaki kita, untuk menggenapi atau melakukan apa yang disebut dengan kebenaran. Kalau misalnya kaki kita melangkah untuk mencuri, apa namanya? Tidak melakukan kebenaran. Karena apa? Yang dilakukan adalah kesalahan. Jadi ada penyimpangan. Hari Minggu kakinya dipakai untuk kemana? Di sini saja? Atau mencari gereja-gereja, rumah-rumah gereja? Ah, ini berarti kakinya dipakai melakukan kehendak. Ada yang suka main bola di sini? Suka mencelakakan teman? Ada teman saya yang dosen, waktu main bola itu kakinya patah dihajar oleh mahasiswa. Saya bilang mahasiswa keterlaluan juga. Jadi hati-hati juga main bola begitu ya. Ya, intinya saudara-saudara yang dikasihi, kita memiliki anggota tubuh. Kita mesti menunjukkan integritas dalam arti kita adalah laskar Kristus, maka kita menggunakan anggota tubuh untuk melakukan apa yang benar dalam kaitan dengan anggota tubuh kita. Tetapi jangan menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan atau melakukan penyimpangan-penyimpangan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat untuk kita. Saya kira waktu saya sudah cukup atau lebih, Pak? Kalau lebih mohon maaf. Tapi saya tidak perlu mohon maaf karena saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami disadarkan firman untuk kami menggunakan seluruh anggota tubuh kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kerja kami, dalam identitas kami, baik sebagai mahasiswa, dosen, staf, dan lain sebagainya. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya menyerahkan kembali